Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan. Yang pertama itu mat tabi'i. Mat tabi'i yaitu biasa atau alami, yang artinya tidak kurang dan tidak lebih. Mat tabi'i dibaca sepanjang satu alif atau dua harokat. Harokat bisa juga dikatakan sebagai ketukan, ya, berarti dua ketukan. Mat tabi'i atau mat tabi'i terjadi apabila ada alif terletak sesudah fathah, atau ya sukun sesudah kasroh, atau waw sukun sesudah dhammah, maka hukum bacaannya mat tabi'i. Contoh bacaan mat tabi'i yaitu kitabun, terus yaqulu, terus sami'un. Yang kedua yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil secara bahasa ialah mat yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Sedangkan cara membaca mat wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat atau ketukan. Mat wajib muttasil adalah hukum bacaan yang apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam suatu kalimat. Contoh bacaan mat wajib muttasil: as-samaa'i sya'a sawaun. Yang ketiga adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah jika ada mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah namun berlainan kalimat atau berada di luar kalimat. Jaiz berarti boleh, sedangkan munfasil mempunyai arti terpisah. Untuk cara membaca mat ini adalah boleh seperti mat wajib muttasil dan juga boleh seperti mat tabi'i saja. Jadi kita bisa memilih antara 2 harokat atau boleh juga 4 harokat sampai 5 harokat atau 5 ketukan. Contoh mad jaiz munfasil: inna a'tayna, inna anzalna, wa ma adrak, wa la antum. Yang keempat adalah mad lazim mutsaqqal kilmi. Mad lazim muthawwal sering juga disebut dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Adalah suatu dari 13 bagian hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Seperti pada bacaan-bacaan yang lain, mat berarti panjang, lazim bermakna wajib atau pasti. Mutsaqqal artinya diberatkan, dan kilmi yaitu perkataan. Hukum mat lazim mutsaqqal kilmi terjadi ketika ada huruf dari mat tabi'i, alif, ya, waw bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Tanda baca yang dimaksud di sini bukanlah tasydid hukum, ya, tapi tasydid asli. Jadi cara membaca mat lazim mutsaqqal kilmi, panjang bacaan pada mat lazim kilmi mutsaqqal ini yaitu harus 3 alif atau 6 harokat. Tidak bisa ditawar lagi, ya teman-teman, harus 6 harokat. Hal ini tentu saja sangat mirip dengan hukum mat lazim muttasil. Cara membaca mat lazim mutsaqqal kilmi adalah dengan terlebih dahulu membaca dengan panjang huruf hijaiyah mat tabi'i sekitar 3 alif, kemudian dilanjutkan masuk ke dalam huruf yang bertasydid. Contoh bacaannya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kelima adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi di mana mad berarti panjang, lazim yang artinya wajib atau harus, mukhaffaf bermakna ringan, dan kilmi yaitu kalimat. Cara membaca mat lazim mukhaffaf kilmi yaitu dengan mempanjangkan 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan dan ringan, tidak seperti mat lazim mutsaqqal kilmi yang dibaca berat. Berarti mat lazim mukhaffaf kilmi adalah kebalikannya dari mat mutsaqqal kilmi. Yang menarik tentang mat ini adalah dari sekian banyaknya surat di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 surat saja atau 2 bacaan saja yang memiliki bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi, yaitu pada surah Yunus ayat 51 dan ayat 91.
Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Di sini contoh matnya, contoh mat lazim muhaffaz ilminya itu di al-ana. Dan contoh yang kedua yaitu di ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yang keenam, apabila ada waw sukun atau ya sukun sedang huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah, maka hukum bacanya disebut mat lain. Dan cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Umpamanya roibun, khaufun, baitun. Lain artinya lunak atau lemas. Yang ketujuh, apabila ada waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedang sebelum waqaf itu ada mat tabi'i atau mat lain, maka hukum bacanya disebut mat arid disukun. Dan cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama, yang lebih utama supaya dibaca panjang sama dengan mat wajib muttasil, yaitu 6 harokat. Yang kedua, yang pertengahan dibaca 4 harokat, yakni 2 kali mat tabi'i. Dan yang ketiga, yang pendek, yakni hanya dibaca seperti mat tabi'i biasa, yaitu 2 harokat. Umpamanya khalidun, sami'un basir, wan nas, al-muflihun, dan sebagainya. Arid artinya yang bertemu atau mendatang. Li artinya karena, dan sukun artinya mati. Yang ke-8, apabila ada ha domir yang berupa ha sedang sebelum ha tadi berupa huruf hidup atau berharakat, maka hukum bacanya masilah kasirah. Dan cara bacanya harus panjang seperti mat tabi'i, yaitu 2 harokat. Umpamanya waddadahu ya sab, innahu kana lahu ma fis samawat wahdahu la syarika lahu, dan lain sebagainya. Silah artinya hubungan, kasirah artinya pendek. Perhatian, apabila sebelum ha domir tadi huruf mati atau sukun, atau apabila dihubungkan dengan huruf lain sesudahnya, maka ha tidak diboleh dibaca panjang. Umpamanya tahuddin, fi anhu, innahul haqqu, dan sebagainya. Selanjutnya yang 9, apabila ada mat silah kasirah bertemu dengan hamzah, maka hukum bacanya disebut mat silah tawilah. Dan cara membacanya seperti manja ismun fasil. Umpamanya malahu ahladah, indahu ila bi'izni, lahu illa bimasya, dan lain sebagainya. Perhatian, alif yang berharakat fathah atau kasroh atau dhammah itu hamzah namanya. 10, apabila ada tanwin yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat, maka hukum bacanya disebut mat iwad. Dan cara membacanya menjadi dipanjangkan seperti mat tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Umpamanya aliman hakima, sami'an basira, fathan mubina, siratum mustaqima. Iwad artinya ganti, yakni tanwin tadi diganti dengan mat atau alif yang menyebabkan bacaan panjang itu. Pembacaan mat badal. Mat badal yaitu adalah apabila ada hamzah bertemu dengan mat, maka hukum bacaan disebut mat badal. Dan cara membacanya tetap seperti mat tabi'i pada umumnya.
Mad badal artinya ganti, karena yang sebenarnya huruf mad yang ada di situ tidak. Tadi asalnya hamzah yang jatuh mati atau sukun, kemudian diganti menjadi ya atau alif atau wawu. Contohnya seperti ahudu, imanu, adama. Selanjutnya yaitu adalah mad lazim harif musyabah. Apabila ada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf, ada 8 huruf, yakni nun, qaf, shad, ain, shin, lam, kaf, dan mim, maka hukum bacaannya disebut mad lazim harfi musyabah. Dan cara membacanya harus sepanjang mad lazim, yaitu 6 harokat. Yang bisa membaca hukum bacaan mad lazim harif musyabah itu seperti membaca surat Yasin, itu alam pertamanya, alif lam mim. Nah, seperti itu. Musyabah artinya dikenyangkan huruf 8 tersebut di atas terkumpul dalam kalimat nadu so'ana adu so asalukum. Selanjutnya yaitu adalah mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu memiliki arti apabila ada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf yang 5, yakni ha, ya, ha, ha, ro, maka hukum bacaan tersebut bisa disebut sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Dari cara membacanya juga panjang, sepanjang mad tabi'i atau 2 harokat. Huruf yang 5 itu terkumpul dalam baris yang akan saya gambarkan. Selanjutnya yaitu mad takmin. Apabila ada ya sukun atau bisa disebut sebagai ya mati yang didahului dengan ya yang tertasjid dan harokatnya kasroh, maka hukum bacaannya disebut mad takin. Dan cara membacanya tetaplah dengan tasjid dan mad tabi'i. Nah, contohnya seperti an-nasibasna, hayyu tamkin, yaitu artinya menempatkan atau menetapkan. Selanjutnya yaitu adalah mad qafara. Ada satu macam mad yang di dalam Al-Quran hanya terdapat di 4 tempat. Mad itu dinamakan mad qafara. Cara membacanya harus dipanjangkan untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan. Jadi dipanjangkan itu supaya jelas bahwa kalimat itu terbentuk pertanyaan 4 tempat. Itu ialah al-ayyan yang berbunyi adan arani haramal ayni ulisaini di surat Yunus yang berbunyi empat lagi di surat An-Naml yang berbunyi Allah khairu amma yusyrikun. Qaraq artinya adalah membedakan atau pembedaan, bisa dibilang seperti pembeda. Jadi
penjelasan dari kami bertiga mungkin kurang atau jelasnya, kalian bisa cari referensi sendiri, entah itu di Google atau di buku tajwid Al-Quran sendiri. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.